warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang kedengaran suaranya. Sekali lagi yang semangatnya di peringatan Maulid kudu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi hadi sayyidil bashar wa qaddara wiladatahu fi hadha ash-shahr sharifil ahbab wa lailata wiladatihi 'alaihi salatu wassalam faqat anwaru najma wal qamar wa salatu wassalamu 'ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرة المحترمين فرع العلماء فراساتين para hujjah, para tokoh masyarakat, para pejabat pemerintah baik sipil maupun yang pemerintah, dan juga para sepuh dan bisu, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan untuk kita bersama yang mulia al-mukarram al-muhtaram kanda fi hadi Hasan Basri Abu Bakar rahimahullah biduli hayatihi amin ya rabbal alamin. Dan juga yang sama-sama kita hormati para guru kita di antaranya al-mukarram kanda Ustaz Dr. Haji Ahmad Ilmi, kanda Ustaz Dr. Haji Muhammad Syari, kanda Ustaz Haji Nahrawi, ayahnya Al-Ustaz Haji Hamdani, dan juga para asatidz lainnya. Tentunya yang saya hormati pula Ketua RW 01 yaitu kanda Ustaz Insinyur Haji Firdaus Rajab. Beliau juga merupakan sebagai Ketua Harian Masjid Jami Al-Hilal ini. Dan tentunya yang sama-sama kita hormati pula orang kita yang baru saja tiba, yaitu Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Saudi SPDI, para pengurus lainnya, para ketua RT dari 01 hingga RT 016, ketua RMK, ketua Majelis Taklim, ketua Musola yang ada di lingkungan wilayah 01 yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya peringatan Maulid ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya jamaahnya ada dari akhwat, tapi malam hari ini cuma ikhwatnya saja. Akhwatnya kemana? Tentunya ini disebabkan karena masih pandemi COVID-19, kita masih PSBB transisi, sehingga jamaah kita, kapasitas kita dibatasi hanya 50% dari keseluruhan penampungan jamaah yang ada di masjid ini. Yang kedua, tentunya kita senantiasa
Kenapa mesti jaga jarak? Memang instruksinya seperti itu. Kita laksanakan 3M. M yang pertama dengan selalu menggunakan masker. Tentunya masker ini berganti-ganti. Gak mungkin dari kita ada yang diganti. Kalau tidak ada yang diganti, mungkin baunya akan berbeda. Yang kedua, selalu mencuci tangan dengan sabun. Dan yang ketiga, selalu menjaga jarak seperti yang kita laksanakan seperti ini. Alhamdulillah, kegembiraan kita di dalam melaksanakan memperingati Maulid tahun ini. Alhamdulillah, intensitas kita semakin semangat. Kenapa demikian? Karena baru-baru ini dunia dihebohkan dengan pernyataan pidato Presiden Prancis yang pidatonya itu tanggal 2 Oktober 2020 yang mengatakan bahwa agama Islam mengalami krisis. Sehingga Presiden Prancis yang bernama Emmanuel Macron mengatakan bahkan mendukung penerbitan majalah Martin Hebdo ini dengan memajang atau mempublikasikan di tempat-tempat pemerintahan, yaitu karikatur Nabi Muhammad SAW, dan ini merupakan pelecehan yang terbesar sehingga umat Islam seluruh dunia mengecam hal seperti itu, termasuk warga global. Kita pasti mengecamnya. Oleh karena itu, janganlah kita patah semangat dalam menumbuhkan semangat kita di dalam memeriahkan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Karena orang yang selalu gembira dan lahirnya Nabi Muhammad, membantu, saling menolong dan seterusnya dengan perayaan peringatan ini. InsyaAllah semuanya nanti akan mendapatkan syafaat dari baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab saja paman Nabi, ketika Rasulullah lahir dia gembira dengan memerdekakan budaknya yang bernama Suhaibah. Maka setiap hari Senin siksaan tubuhnya diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita pun beruntung, insyaallah nanti kita masuk alam barzakh tanpa disiksa dan kita akan dikumpulkan bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, tentunya kami atas nama panitia dan pengurus masjid mengucapkan ribuan terima kasih atas bantuan baik tenaganya, baik hidangannya, baik donaturnya dan lain sebagainya. Tentunya kami tidak dapat membalas hal tersebut, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membalasnya dengan lipat dan pahala yang berlipat-lipat. Kemudian yang ketiga, kami mohon maaf bila dalam penerimaan kami ada jawaban yang kurang berkenan. Kok biasa-biasa saja seperti ini? Memang keadaannya seperti ini. Apalagi ini lagi krisis ekonomi, ya, banyak yang di PHK, nyari duit udah susah, ya. Pengennya mau bagi durian atau ya, durian montong, ya, cuman dananya nggak ada, ya. Jadi mohon maaf saja kalau nanti ada hidangan yang kurang berkenan. Tentunya kami sekali lagi atas nama panitia mohon dibukakan maaf yang seluas-luasnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kami mohon dibacakan suratul Fatihah untuk yang pertama ketua DKM, yaitu pada Insinyur Haji Ubaidillah, ya, yang masih kurang sehat, mudah-mudahan segera dapat penyakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga untuk guru kita yang mengajar sejak malam Senin, yaitu Anda Kiai Abdurrahman Anwar, yang masih di kapal feri yang menuju Jakarta dari Lampung, ya. Mudah-mudahan dalam perjalanan kembali ke Jakarta diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir
tadi sambutan yang pertama yang telah disampaikan oleh Anda Haji Nabil Basari sebagai Ketua Panitia Peringatan Maulid besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sambutan yang kedua atas nama Ketua Harian sekaligus tukang pengumpul yang akan disampaikan oleh Anda Insinyur Haji Firdaus Hasan. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus guru kita Al-Mukarram Akanda Haji Sunnah yang Bakar, guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Akanda Haji Muhammad Sari, juga guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Asli Yanti Epi Asli, dan juga Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Hamdani, Ketua Panitia Peringatan Maulid Bapak Haji Munawir, dan juga Bapak Ketua RT yang sampai saat ini hadir bersama kita, Al-Mukarram Ustaz Ahmad Sadiqin, dan juga guru-guru yang lainnya yang tidak bisa disebut satu persatu namun tidak mengurangi perhormatan dan juga bersama kita baru datang hadir, akan selamat datang Al-Ustaz Bapak Haji Budi Santoso dari Bekasi, dan juga Polita Al-Mukarram Ustaz Ahmad Fauzi MPDI, dan para bapak-bapak saudara-saudara hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik hidayah serta sehat walafiat hingga kita berkenan hadir di masjid kita ini dalam rangka memperingati kelahirannya junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selawat dan salam selalu kita sampaikan kehadiran junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para bapak, saudara-saudara hadirin sekalian yang berbahagia, kami dari pengurus RW dan juga pengurus harian Masjid Al-Jihad ini pertama-tama mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan terima kasih yang besar-besarnya pada panitia, pada pengurus masjid lainnya, dan juga pada ketua RW yang kerjasama sehingga pada malam hari ini kita bisa menyelenggarakan peringatan Maulid di kita ini. Bapak-bapak hadirin sekalian yang kami hormati, beberapa minggu yang lalu masjid kita ini sempat kita istilahkan karena di sekitar kita banyak yang terpapar COVID corona, baik itu negatif maupun juga positif. Dan data saya sampai saat ini warga RW 01 yang terpapar COVID corona adalah 22 orang dan meninggal. Ini semuanya sekarang sudah berada di rumah kembali. Yang di rumah sakit diisolasi kembali. Yang di rumah pun juga sudah mulai membaik. Mungkin seminggu lagi kita bisa bersama kembali. Nah, ini semua adalah berkat kedisiplinan kita dalam melaksanakan protokol kesehatan dan tadi sudah dibicarakan di 3M. Ini semua adalah harus kita patuhi aturan ini agar wilayah kita ini terhindar dari virus corona. Bahkan sampai saat ini di Indonesia ini ada 2.600 per hari yang terpapar COVID corona. Untuk DKI ada 500 di
150 orang hari ini yang terpapar COVID corona. Jadi masih sangat luar biasa. Khususnya di RW 1 sudah hijau, sudah seminggu yang bersatu minggu tidak ada yang terpapar. Alhamdulillah. Jadi pada sehat semuanya. Ya, untuk itu kami selaku pengurus sebagai gugus tugas COVID-19 dari 01 ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat RW 01 yang sudah menjalankan disiplin protokol kesehatan, sehingga saat ini mulai kita sudah menyatakan zona hijau. Alhamdulillah, wassalam. Tapi saya masih belum buka di antara pengajian anak-anak pagi belum buka, maghrib belum buka, mungkin akhir ini. Dan juga pengajian itu saya belum buka, mungkin bulan Desember harus kita buka, karena masih ada hal-hal yang perlu dijalani. Bapak sekalian yang berbahagia, selanjutnya kami juga dari Ketua Harian Masjid Al-Hilal ini mendapat ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia penyelenggara acara ini. Mestinya acaranya adalah di bulan November, tapi karena PSBB ini masih nyambung, jadi saya ambil inisiatif untuk diselenggarakan peringatan bulan di bulan November. Karena rencana ini pemerintah DKI masih bertanya sampai Desember. Jadi kapan kita mau itu? Kapan kita berdoa untuk mengusir corona? Makanya saya ambil sikap kepada panitia supaya segera terlaksanakan mumpung masih di bulan November awal. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melaksanakan acara peringatan November. Tentunya kami selaku pengurus dapat juga terima kasih yang sebesar-besarnya. Imam ini jangan tidak ada. Ya. Kita hanya modal kebaikan. Ya, hanya cuma kemarin sama tadi kita cari uang bagaimana caranya bisa agar acara ini bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillah Jumat kemarin dapat 5 juta. Yang pagi dapat 5 juta. Tadi ini dapat 7 juta 450 ribu rupiah. Ditambah air minum 52 dus. Ditambah juga dari pisang satu karton, dan bedroom 10 kilo, dan juga anggur itu semua adalah dari masyarakat kita dan masyarakat kita. Alhamdulillah. Bila biaya pegawai ada yang biaya untuk pencalonan, apa dia satu semuanya. Ada terbuka kita semuanya. Jadi kita tinggal menjalankan saja. Bagaimana supaya kita memperingati proyek ini bisa berjalan dengan baik. Itu harapan saya. Yang terakhir, masjid kita ini operasional per bulan itu sekitar 35 juta. Operasional sekitar 35 juta. Namun pendapatan per bulan sekitar 45 sampai 47 juta. Jadi kita masih bisa mencicil dalam kalangan. Kita masih berdiri dalam kalangan kepada orang lain. Kita bisa bayar per bulan 10 juta. Ya, alhamdulillah, masyarakat. Mari sama-sama kepada masyarakat dan warga satu. Mari kita bekerja sama hingga ini bisa selesai permasalahan. Bahkan sekarang tinggal kita dimaki sekitar ini. Nah, sudah selesai semuanya. Tidak ada lagi yang kita renovasi. Hanya kita tinggal memelihara saja. Mudah-mudahan ke depan ini lebih baik lagi, lebih sihat lagi dalam masyarakat kita ini. Untuk itu, mari sama-sama kita baca surat Al-Fatihah. Kita berikan kepada yang telah hadir, Jumat yang tadi ini, yang telah memberikan amal jariah untuk murid. Mudah-mudahan yang diberikan untuk menyusul bulan Allah, mudah-mudahan diterima amal ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diberikan sakit, mudah-mudahan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dinyatakan untuk berusaha, mudah-mudahan usahanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan diberikan amal jariah, mudah-mudahan selalu sehat, afiat dan barokah. Walau ketika dia tidak keluarga Nabi Al-Fatihah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian tadi sambutan-sambutan yang telah disampaikan. Berikan kepada Anda yang yaitu pembacaan Al-Quran Karim oleh guru kita, yaitu Al-Mukarram Ustaz Ahmad Fauzi SPD. Kepada beliau dipersilakan.
Demikianlah tadi pembacaan kalam ilahi yang telah dibacakan oleh qori kita, yaitu Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Fauzi SPD. Meningkat kepada acara yang ke-8, yaitu Mau'izah Hasanah, ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita yang mulia Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Budi Santoso SPD. Kepada beliau dipersilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi faddalana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ala bi'ulumi wal hikam. Amma ba'd, hadratil nujabail a'izza, sadatinal asatizatil fudla, yang sama-sama kita muliakan guru kita, orang tua kita, Fadilatul Mukarram wal Muhtaram Hadratul Walid Bapak Kiai Abdul Rahman Anwar, yang saya muliakan pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Hilal, yang saya hormati Ketua RW, Ketua RT, seluruh panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang saya hormati Akhina Al-Fadil Al-Ustaz Ahmad Fauzi SPD, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah majelis maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpah curahkan rahmat, nikmat, barokah dan maghfirah buat kita semua. Kita berbicara tentang Nabi Muhammad, dilihat, ditinjau, dipikir dari aspek apa? Nabi Muhammad adalah yang terbaik dan terindah. Kalau kita ditanya kapan Nabi Muhammad dilahirkan, tentu kita tahu jawabannya adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi jika pertanyaannya adalah kenapa Nabi Muhammad dilahirkan pada tanggal 12 dan bulannya bulan Rabiul Awal? Bulan Rabiul Awal dalam tradisi orang-orang Arab itu bukan bulan yang populer. Bulannya nggak keren.
beda dengan bulan Muharram. Nabi Adam diciptakan oleh Allah pada bulan Muharram. Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah pada bulan Muharram. Nabi Ibrahim dilahirkan oleh Allah, dilahirkan ke muka bumi pada bulan Muharram. Nabi Ibrahim diselamatkan dari api Raja Namrud bulan Muharram. Nabi Musa dilahirkan bulan Muharram. Nabi Musa membelah lautan bulan Muharram. Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjara karena difitnah hendak mengganggu Zulaikha bulan Muharram. Nabi Yakub disembuhkan dari kebutaan bulan Muharram. Semua nabi-nabi memiliki sejarah menarik di bulan Muharram. Makanya bulan Muharram itu keren dalam tradisi orang-orang Arab. Dan Nabi Muhammad dilahirkan bulan Rabiul Awal. Ini bulan yang tidak terkenal. Tanggalnya tanggal 12. Dibilang tanggal awal bukan, tengah bukan, akhir juga bukan. Apalagi kalau kita pecinta sepak bola, tanggal 12 itu, nomor 12 itu nomor kiper cadangan. Kiper utama itu nomor 1. Nanti kalau performanya sudah menurun, fisiknya sudah tidak lagi sempurna, baru nomor 12 ditampilkan. Nabi Muhammad lahirnya tanggal 12, bulannya bulan Rabiul Awal. Apa sebabnya? Syekh Muhammad An-Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani, beliau memberikan penjelasan kenapa Nabi Muhammad lahir pada bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal dalam kalender Islam itu menempati urutan ketiga. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Jadi Rabiul Awal itu bulan yang ketiga. Nabi Muhammad diutus oleh Allah. Tujuan utamanya adalah menyampaikan 3 hal. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. 3 hal tujuan utama Nabi kita diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau dilahirkan pada bulan yang ketiga. Jadi keren. Kenapa tanggalnya 12? Karena kalau kita jumlahkan iman, Islam, dan ihsan, itu jumlahnya ada 12. Rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5, 6 tambah 5 11, tambah ihsan 1, berapa? 12. Jadi keren. Bahkan bulan Rabiul Awal jadi bulan yang paling ramai. Seluruh dunia mengumandangkan dan melantunkan sholawat menyambut kelahiran junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanggalnya istimewa, Allah yang memilihkan. Nama Nabi Muhammad nama yang paling agung, paling istimewa, dan paling indah. Kita lihat dalam Al-Quran, Nabi Adam disebut dalam Al-Quran 25 kali. Nabi Ibrahim disebut dalam Al-Quran 69 kali. Nabi Musa disebut dalam Al-Quran lebih dari 150 kali. Paling banyak Nabi Musa. Bapak-bapak tahu Nabi Muhammad disebut dalam Al-Quran berapa kali? Nabi Muhammad disebut dalam Al-Quran cuma 4 kali. Secara kuantitas Nabi Muhammad kalah jauh dibanding dengan Adam, Ibrahim, apalagi Musa. Cuma 4 kali. Pertama surat Ali Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. 1. 2. Dalam
kedua. Tiga, dalam surat Muhammad ayat yang kedua, walladzina amanu wa amilus sholihati wa amanu bima nuzila ala Muhammadin. Tiga. Yang keempat terdapat dalam surat Al-Fat ayat 29, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum. Disebut dalam Al-Quran cuma 4 kali. Lalu apa hebatnya Nabi Muhammad disebut dalam Al-Quran 4 kali? Ternyata nama Muhammad kalau kita hitung jumlah hurufnya ada 4. Pertama mim, kedua ha, ketiga mim, yang keempat dal. Masya Allah, 4 jumlah hurufnya, 4 disebut dalam Al-Quran. Masih bicara tentang nama Nabi Muhammad. Nama Nabi Muhammad adalah nama yang terindah. Apa sebabnya? Karena kalau hurufnya kita ambil satu-satu, kita copot satu-satu, itu masih bahasa Arab dan artinya pun masih indah. Muhammad dalam kitab Al-Barzanji dikatakan wasammihi idza wada'tihi Muhammadan li'annahu satuhmadu tuqba. Waktu Ibu Aminah sedang mengandung, beliau bermimpi didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril berpesan, Aminah, innaki qad hamalti bi sayyidil alamin khairil bariyah. Wahai Aminah, kamu ini mengandung manusia yang paling mulia, paling agung, pemimpin dunia dan akhirat. Nanti kalau kamu sudah melahirkan, kasih dia nama Muhammad, karena dia akan dipuji dunia akhirat. Nama Muhammad. Sekarang mimnya kita ambil, tinggalan 3 huruf. Ha, mim, dal. Apa bacanya? Hamada. Apa arti hamada? Orang yang banyak memuji Allah. Bagus. Haknya kita ambil, tinggal 2 huruf. Mim, dal. Apa bacanya? Madda. Apa arti madda? Yang banyak memberikan pertolongan. Bagus. Mimnya kita ambil, tinggal 1 huruf, yaitu huruf dal. Dalun. Apa artinya? Yang menyampaikan petunjuk. Masya Allah, namanya amat terindah. Masih berkaitan dengan nama, jumlah ayat Al-Quran menurut qaul Aqsa berdasarkan pendapat Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, itu jumlah ayat Al-Quran ada 6.666 ayat. Allah kalau manggil Nabi yang lainnya pasti dengan namanya. Allah manggil Nabi Adam, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, dipanggil namanya. Allah manggil Nabi Zakaria, ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Wahai Zakaria, dipanggil namanya. Allah manggil Nabi Yahya, ya Yahya, khuzil kitaba bi quwwah. Wahai Yahya, dipanggil namanya. Manggil Nabi Musa, sama. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apa itu yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Dipanggil namanya. Tapi tidak akan pernah kita temuin 1 ayat pun dalam Al-Quran Allah manggil Nabi Muhammad dengan namanya. Kagak ada ayat Al-Quran ya Muhammad, tidak ada. Lalu Allah manggil Nabi Muhammad dengan apa? Dengan pangkat beliau. Tadi ayatnya dibaca oleh Qori, ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Wahai sang nabi, dipanggil pangkatnya. Dalam ayat yang lainnya, ya ayyuhan nabi qul li azwajik, wahai
pangkatnya sama Allah. Dalam ayat yang lainnya, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika, wahai sang rasul, dipanggil pangkatnya oleh Allah. Bahkan kalau kita lihat juz 29, Allah memanggil Nabi Muhammad dengan panggilan yang penuh dengan kasih sayang. Apa itu? Ya ayyuhal mudaththir, ya ayyuhal muzammil, wahai kekasihku yang berselimut. Masya Allah, tanggalnya, namanya, tidak ada yang lebih indah dari Nabi Muhammad. Ada sahabat Nabi itu namanya Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit itu tiap hari ketemu Nabi, setiap hari. Tapi setiap kali ketemu Nabi, mulutnya tidak pernah berhenti memuji Nabi. Apa yang diucapkan oleh Hasan bin Sabit? Wa ajmalu minka lam tara qattu 'aini, wa ahsanu minka lam talidin nisa'u, khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin, ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Ya Rasul, seumur hidup mata saya kagak pernah melihat orang yang cakepnya kayak engkau. Ya Rasul, saya yakin kagak bakalan ada satu wanita pun di muka bumi ini yang akan melahirkan orang cakepnya kayak engkau ya Rasul. Khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin, kau tercipta begitu sempurna, kau sangat indah ya Rasul, seakan-akan kau tercipta oleh Sang sendiri. Hidungnya, matanya, pundaknya, dadanya, semuanya sempurna. Nabi kita. Apapun yang ditempelin, apapun yang disandarkan kepada Nabi kita, itu akan jadi yang terbaik. Kita ngaji lagi, kita lihat dalam Al-Quran, setiap kali penyebutan antara langit dan bumi, itu langit pasti disebut duluan. Apa ayatnya? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Penciptaan langit dan bumi, langit disebut duluan, bumi belakangan. Ayat lainnya, khalaqas samawati wal ard, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Lagi-lagi langit disebut duluan, bumi belakangan. Ulama kemudian bertanya, kenapa sih langit disebut duluan mulu? Kenapa sih bumi disebut belakangan mulu? Dijawab oleh Imam Nawawi, pengarang kitab Riyadhus Shalihin, pengarang kitab Al-Adhkar, pengarang kitab Al-Minhaj yang mensyarahi kitab Sahih Muslim, pengarang kitab Majmu' ada 20 jilid, pengarang kitab Rawdatul Talibin ada 18 jilid, namanya Imam Nawawi. Apa kata Imam Nawawi? Langit disebut duluan, bumi disebut belakangan, karena langit lebih mulia daripada bumi. Apa sebabnya? Di langit pertama ada Adam, di langit kedua ada Yahya dan Isa, di langit ketiga ada Yusuf, di langit keempat ada Idris, di langit kelima ada Harun, di langit keenam ada Musa, di langit ketujuh ada Ibrahim. Di langit ada Baitul Ma'mur, tempat malaikat tawaf. Di langit ada Sidratil Muntaha, di langit ada Arsy, di langit ada Mustawa, di langit tempatnya malaikat berzikir mengumandangkan asma Allah. Jadi langit lebih mulia daripada bumi, makanya langit disebut lebih dulu daripada bumi. Ini kagak ada yang berani membantah pendapat Imam Nawawi. Waktu berjalan,
Di langit boleh ada Nabi Adam, di langit boleh ada Nabi yang lainnya, di langit boleh ada Sidratil Muntaha, ada Baitul Ma'mur, ada Arasy, ada malaikat. Tapi jangan lupa di bumi ada Sayyidul Wujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Bapak-bapak, pendapat Imam Qalyubi ini dibantah oleh para ulama, diprotes oleh para ulama. Imam Qalyubi dikritik oleh para ulama. Apa kata ulama? Qalyubi, kalau mau bandingin sesuatu, bandingkan secara fair, secara adil. Jangan bawa-bawa Nabi Muhammad. Di langit ada Baitul Ma'mur, tempat malaikat tawaf. Di bumi ada Ka'bah, tempat manusia tawaf. Itu perbandingannya. Jangan bawa-bawa Nabi Muhammad. Apa sebabnya? Karena kalau sesuatu sudah ditempelin sama Nabi Muhammad, sesuatu itu akan jadi yang termulia. Agak mungkin ada bandingannya. Nabi Muhammad jangan dibandingin dengan surga. Surga kagak ada apa-apanya. Nabi Muhammad jangan dibandingkan dengan malaikat. Malaikat jumlahnya miliaran, dipimpin oleh jenderal yang bernama Jibril. Itu juga bukan tandingan Nabi Muhammad. Arasy, Mustafa, Sidratil Muntaha, itu juga bukan tandingan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah yang termulia, tertinggi dan teragung. Kemuliaan Nabi cuma di bawah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kagak adil kalau dunia ditempelin sama Nabi, karena Nabi kita sudah merupakan yang tertinggi nilainya. Masya Allah, Nabi kita. Apalagi yang ditempelin oleh Nabi jadi yang termulia? Air itu banyak. Dalam Al-Quran Allah bercerita, idrib bi'asawkal hajar. Nabi Musa disuruh mukul batu. Batu dipukul oleh Nabi Musa, kemudian terpecah menjadi 12. 12 ini kemudian mengalirkan air. Air dikeluarkan oleh Nabi Musa, tapi air ini tidak termasuk air yang dimuliakan. Lalu air yang dimuliakan itu apa? Air yang keluar dari jari-jari tangan Nabi kita Muhammad. Apa dalilnya? Kita buka dalam kitab Al-Baijuri halaman 17. Wa afdalul miyahi ma'un qad naba min baini ashabi'in nabiyil muttaba yalihi ma'u zamzama fal qawsari fanaila misra summa ba'il anhari. Dalilnya, air yang paling mulia adalah air yang keluar dari jari tangan Nabi Muhammad. Dulu Nabi kita pernah tersesat di padang pasir dengan 80 sahabat. Airnya habis. Sahabat lapor, ya Rasul, kami haus. Ya Rasul, kami perlu mandi. Ya Rasul, kami perlu bersuci. Tapi airnya habis ya Rasul. Kata Nabi kita apa? Ambilkan ember yang kosong, bawa kemari. Ember didatangin di depan Nabi, kemudian jari tangan Nabi dimasukkan ke dalam ember. Dari jari-jari tangan Nabi keluar air. Itulah air yang paling mulia yang pernah Allah ciptakan. Kenapa ini air yang paling mulia? Karena air ini keluar dari jari tangan Nabi yang paling mulia. Masya Allah, Masya Allah. Terus siapa lagi yang paling mulia yang disandarkan dengan Nabi? Sadar kagak sadar kita, Pak. Kita ini jadi umat yang paling mulia. Kita ini jadi umat yang terbaik. Siapa yang bilang? Al-Quran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kata Allah, hei kamu umat Nabi Muhammad, kamu jadi umat yang terbaik. Kenapa kita jadi umat yang terbaik? Karena kita umatnya Nabi yang terbaik. Kenapa kita jadi umat yang termulia? Karena kita
kita ditakdirkan oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad. Apa ini bukan anugerah? Nabi Musa minta bolak-balik dijadikan umat Nabi Muhammad, tapi nggak diturutin oleh Allah. Kita kagak pernah minta, tapi kita dijadikan umat Nabi Muhammad. Ya Allah. Ada yang nanya begini, emang apa sih untungnya jadi umat Nabi Muhammad? Kita lihat dalam Al-Quran, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Surat apa itu? Surat Wadduha. Juznya juz berapa? Juz 30. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Apa maksud ayat ini? Imam Al-Bukhari menjelaskan dalam kitab Sahih Bukhari, nanti di hari kiamat, ya Allah, keadaan begitu gawat. Ada orang yang keringatnya sampai mata kaki, ada orang yang keringatnya sampai dengkul, ada orang yang keringatnya sampai pusar, bahkan ada yang tenggelam di keringatnya sendiri. Datang nemuin para nabi. Nabi yang pertama kali ditemuin itu Nabi Adam. Mereka berkata, ya Abul Bashar, wahai bapaknya para manusia, tolongin kami. Nabi Adam angkat tangan, maaf, saya tidak berhak nolongin kalian. Datang nemuin Nabi Ibrahim, wahai bapaknya para nabi. Ibrahim itu bapaknya para nabi. Ibrahim punya anak Ismail jadi nabi. Ibrahim punya anak Ishak jadi nabi. Ishak punya anak Yakub jadi nabi. Yakub punya anak Yusuf jadi nabi. Makanya Ibrahim julukannya bapaknya para nabi. Bahkan Nabi Muhammad itu keturunan Nabi Ibrahim. Hafal? Coba ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fi'ar bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Udad bin Muqawim bin Na'ur bin Ta'irah bin Ya'rub bin Yashjub bin Nabit bin Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Apa? Ibrahim anaknya siapa? Anaknya Azar. Nama lain daripada Azar adalah Tarikh. Azar itu keturunan Syam. Syam ini anaknya Nuh keturunan Idris. Idris ini keturunan Nabi Sis. Nabi Sis itu anaknya Nabi Adam. Itu urutannya. Hafal kira-kira? Ya kalau dihafalin hafal. Ya mudah-mudahan hafal. Asal dihafalin aja. Nabi Ibrahim didatangin. Ibrahim, tolongin kami. Ibrahim angkat tangan, maaf, saya nggak sanggup. Datang namanya Nabi Musa, tolongin kami. Musa angkat tangan, maaf, bukan kewajiban saya. Datang Nabi satu ke Nabi lain, semuanya kagak ada yang sanggup nolongin. Terakhir datang nemuin Nabi Muhammad. Nabi kita sujudnya lama banget Nabi kita. Melihat Nabi kita sujud, Allah turun nemuin Nabi. Apa kata Allah? Ya Muhammad, sal ukti hatta tardo. Sama kan dengan ayat tadi, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Ini juga kata Allah, ya Muhammad, irfa' ra'saka, sal
Nabi kita menjawab dengan tegas di hadapan Allah. Wallahi la ardu wahidun min ummati finnar. Nabi kita menjawab, demi Allah, saya Muhammad kagak bakalan pernah bahagia ya Allah. Saya Muhammad kagak bakalan pernah puas ya Allah. Saya Muhammad kagak bakalan pernah senang ya Allah kalau satu saja umat saya ada yang masuk neraka. Allah kemudian ngumpulin para malaikat. Apa kata Allah? Malaikat, cari umat Nabi Muhammad. Jangan biarkan satu pun ada yang tertinggal di dalam neraka. Keluarkan semuanya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Apakah dia enak jadi umat Nabi Muhammad? Nabi yang begitu sayang. Sumpah di depan Allah, saya kagak bakalan puas kalau satu saja umat saya ada yang masuk neraka. Makanya memperingati Maulid Nabi yang pertama ini, kita harus bersyukur kepada Allah kita dijadikan umat Nabi Muhammad. Yang kedua, bahagiain hati kita. Setiap datang bulan Rabiul Awal, bahagiakan hati kita, gembirakan hati kita. Apa sebabnya? Kita lihat dalam kitab Fathul Bari yang mensyarahi kitab Sahih Bukhari. Itu ada makalah yang sangat indah. Apa makalahnya? Idza kana hadza kafiran ja'a zamruhu bitabbat yadahu fil jahim mukhallada hatta annahu fi yawmil isnaini daiman yukhaffafu anhu bisururi bi ahmada fama dhannu bil abdi alladhi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata wahidan. Apa artinya? Kalau ini, siapa ini yang dimaksud? Abu Lahab. Abu Lahab dijamin pasti masuk neraka selama-lamanya. Al-Quran yang mengatakan tabbat yada abi lahabin wa tabb, celakalah Abu Lahab, masuk neraka selama-lamanya. Tapi Abu Lahab setiap hari Senin, Abu Lahab setiap hari Senin kagak diseksa sama Allah. Bahkan dari jari-jari tangannya keluar air yang bisa dia minum di dalam neraka. Ya Allah, apa istimewanya Abu Lahab sampai dapat kayak gitu dari Allah? Ternyata lisururi di Ahmada, Abu Lahab pernah bergembira waktu Nabi Muhammad dilahirkan. Waktu Nabi Muhammad dilahirkan, ada Suwaibah al-Aslamiyah, budaknya Abu Lahab lapor, "Tuan, keponakanmu telah lahir dari rahim ibu Aminah." Abu Lahab nanya, "Laki-laki apa perempuan?" "Laki-laki, Tuan." "Bagaimana parasnya, indah atau tidak?" "Sempurna, Tuan, sangat indah, sangat cakep." Abu Lahab kemudian berkata, "Hatiku bergembira, hatiku senang. Aminah telah melahirkan keponakanku yang cakep dan kelaminnya laki-laki. Maka karena aku gembira, kamu Suwaibah al-Aslamiyah merdeka, kagak lagi jadi budak. Kamu sudah menjadi orang yang bebas." Ini Abu Lahab orang kafir. Gara-gara senang dengan kelahiran Nabi, dia setiap hari Senin kagak diseksa di dalam neraka. Dari jari-jari tangannya keluar air yang bisa diminum oleh Abu Lahab. Fama dhannu bil abdil ladzi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata wahidan. Maka berpikirlah orang Islam. Berpikirlah kalian orang Islam, kalau Abu Lahab ada dapat keistimewaan dari Allah gara-gara berbahagia dengan lahirnya Nabi Muhammad, kira-kira apa yang bakal didapatin sama orang Islam? Dan orang Islam itu bahagia dengan kelahiran nabinya. Berpikirlah. Masya Allah, Masya Allah. 3, memperingati Maulid Nabi, menanamkan mahabbah kepada Nabi, cinta sama Nabi.
Kita cerita lagi. Waktu Nabi Muhammad hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, karena dikejar-kejar oleh orang kafir Quraisy, Nabi kita masuk ke dalam goa. Goanya goa apa? Goa Sur, bukan goa Hira. Tahunya goa Hira dong. Nabi kita masuk ke dalam goa Sur, ditemenin sama Abu Bakar. Tuh Abu Bakar itu sahabat Nabi yang paling mulia, karena disebut dalam Al-Quran, "Idyaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Ketika Nabi berkata kepada sahabatnya dalam Al-Quran, yang dimaksud dengan sahabat itu Abu Bakar. Nabi kita masuk ke dalam goa Sur, ditemenin sama Abu Bakar. Di dalam goa Sur, Nabi kita kecapean, dikejar-kejar orang kafir. Nabi kita kecapean. Akhirnya Nabi kita tiduran di pahanya Abu Bakar. Abu Bakar melihat sekeliling goa. Ternyata di dalam goa itu banyak lubang ular. Mikir Abu Bakar, ini kalau sampai ularnya keluar nanti bisa gigit Nabi Muhammad, ini bahaya ini. Dia punya sorban, sorbannya dilepas lalu disobek-sobek sama Abu Bakar. Disobek-sobek sorbannya buat nutupin lubang ular. Lubang ular ditutupin pakai sorban Abu Bakar. Sorbannya udah habis, masih ketinggalan satu lubang yang belum ketutup. Akhirnya Abu Bakar kena mikir panjang, itu kakinya dibuat tutup lubang. Lah bener aja, kakinya Abu Bakar digigit ular. Yang gigit ular padang pasir, racunnya menjalar. Muka Abu Bakar merah karena agak kuat menahan sakit. Abu Bakar menangis, air matanya jatuh terkena pipi mulia Nabi Muhammad. Nabi kita bangun, kemudian nanya, "Lima bakaita ya Abu Bakar?" Wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Jawaban Abu Bakar, "Ya Rasul, kaki saya digigit ular." Nabi kita kemudian berkata, "Abu Bakar, kenapa kagak pindah tempat kalau emang tahu ada ular?" Kata Abu Bakar, "Ya Rasul, saya bisa aja pindah tempat, tapi ada kepalamu sudah istirahat di paha saya. Kalau saya pindah akan ganggu istirahatku, wahai Rasul. Biarlah saya digigit ular, asalkan tidak mengganggu istirahatku." Masya Allah, cintanya Abu Bakar. Nabi kita tidak terprovokasi. Nabi yang bijaksana. Dapat aduan dari Abu Bakar kakinya digigit ular, Nabi kita kagak ambil kayu ularnya digepok, kagak ambil batu ularnya dibandel, ularnya dipanggil sama Nabi, "Ular, sini kamu." Emang Nabi bisa ngomong sama ular? Nabi Sulaiman aja bisa, apalagi Nabi kita. Ingat-ingat, Nabi kita itu punya kucing. Nama kucingnya Nabi Muizzah. Nabi kita punya onta. Ontanya Nabi namanya Qaswah. Itu Nabi tiap hari ngobrol sama kucing sama ontanya. Yang punya piaraan burung gak usah ngikutin. Pulang burungnya diajakin ngomong, bininya bingung. Laki kok pulang murid kok jadi begini? Ular dipanggil sama Nabi. "Ular, sini." Itu ular deketin Nabi. Nunduk ular kepalanya di depan Nabi. Ditanya sama Nabi, "Kamu kok tega-teganya gigit kakinya Abu Bakar? Emang salah Abu Bakar apa, ular?" Ular ini jawab, "Ya Rasul, sebelum kamu datang ke bawah ini, malaikat Jibril udah lebih dulu datang kemari, ya Rasul. Malaikat Jibril ngabarin kepada kami penghuni goa, wahai ular, ini goa bakal kedatangan Nabi Muhammad. Jaga sikap kalian, jangan coba-coba kalian ganggu Nabi Muhammad, hormati Nabi Muhammad." Jibril udah dulu
Dikit doang ya Rasul, dikit. Biar itu obatnya buka. Dan saya pengen bisa melihat muka engkau ya Rasul. Apa jawaban Nabi kita? Ular, jadi kamu gigit kaki Abu Bakar karena pengen mandang wajah saya. Betul ya Rasul. Kamu pengen mandang wajah saya karena kamu cinta kepada saya. Betul ya Rasul. Apa kata Nabi kita? Ular, karena kamu cinta sama saya, besok kamu masuk surga bareng sama saya. Ular masuk surga gara-gara cinta sama Nabi. Ambon kita kaget. Ya Allah. Ada hadis Nabi yang paling disenangi oleh para sahabat. Dulu sahabat itu sering nangis. Nangis kenapa? Takut kagak ketemu Nabi. Takut kagak masuk surga. Takut masuk neraka. Sahabat nangis seluruh kerjaannya. Sampai satu ketika Nabi kita khutbah Jumat. Nabi kita khutbah Jumat yang diterangkan itu tentang hari kiamat. Begitu Nabi kita lagi terangkan hari kiamat, ada sahabat yang berdiri terus nanya. Apa kata sahabat itu? Mata saat ya Rasulullah. Ya Rasul, dari tadi kok ngomongin kiamat dulu. Emang kiamat kapan datangnya? Di sahabat konyol ini. Nabi kita balik nanya, maaf dan tarah. Kamu kok berani nanya tentang hari kiamat? Emangnya kamu punya persiapan apa untuk menghadapi hari kiamat? Di sahabat menjawab, maaf dan tulah akasir sholatin wala siyamin. Ya Rasul, saya kagak punya persiapan apa-apa. Sholat saya biasa saja, puasa saya biasa saja. Tapi ketahuilah ya Rasul, saya sangat mencintaimu. Jawaban Nabi kita apa? Al-barku ma'aman ahab. Wa fi riwayatin anta ma'aman ahbabta. Karena kamu cinta sama saya, besok kamu bakal masuk surga bareng sama saya. Mulai saat itu sahabat semuanya kagak ada yang nangis lagi. Sahabat semuanya gembira. Apa sebabnya? Karena sahabat semuanya mencintai Nabi. Dan yang mencintai Nabi akan dijamin masuk surga bareng sama Nabi. Kita ngadain murid cinta gak sama Nabi? Karena kita cinta ngadain murid, mudah-mudahan besok kita bisa masuk surga bersama dengan Nabi kita. Ya Rahman ya Rahim. Lalu bapak-bapak, udah jelas, udah data dari awal kita terangin, dari mulai tanggal lahir Nabi, nama Nabi, apapun yang disandarkan kepada Nabi jadi yang terbaik. Pertanyaannya, apa bukti cinta kita sama Nabi? Apa buktinya? Cinta itu bukan cuma sekedar slogan semata-mata, not decoration only. Paham? Cinta itu bukan sekedar ungkapan saja, tapi cinta perlu pembuktian. Nabi kita itu Nabi yang sangat penyayang. Semuanya disayang sama Nabi. Makanya kita orang yang udah rajin ibadah, rajin ngaji, rajin jamaah, jangan pernah memandang rendah orang yang belum mau jamaah, belum mau ngaji. Ada tetangga kita kerjaannya tukang mabok, ada tetangga kita kerjaannya tukang judi. Kita rajin ibadah, kita rajin sholat, jangan pernah mandang rendah dia. Oh, tukang mabok saya lebih mulia daripada dia. Belum tentu. Kalau emang kita ngaku umat Nabi Muhammad, jangan pernah tanamkan kesombongan dalam hati kita, merasa lebih tinggi, merasa lebih mulia, merasa lebih hebat daripada orang lain, walaupun dia mabuk. Ingat-ingat ini, camkan dalam hati kita. Seburuk apapun orang, sejelek apapun orang, kalau dia masih umat Nabi Muhammad, dia berhak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Dan terus apa hak kita merasa lebih hebat daripada orang lain?
paling penting. Satu, sikap Nabi. Kedua, Nabi kita itu Nabi yang sangat dermawan. Bukan dalam kitab Dibai, murid Dibai, Nabi Muhammad itu kagak pernah ninggalin Rp1 pun nginep di rumahnya. Ya kalau kita ngikutin itu kagak bakalan bisa. Kagak dah. Kita berdoanya, ya Allah berikan saya rezeki yang banyak, yang halal dan berkah. Betul atau betul? Ya kagak apa-apa. Boleh. Cuman kalau emang kita ngaku umat Nabi Muhammad, jangan banyak doang tapi pelit. Jangan. Nih, Nabi kita tadi dalam kitab Al-Mu'jizatul Qur'aniyah itu di Madinah ada pengemis yang matanya buta, Yahudi lagi. Udah Yahudi matanya buta, tiap hari wiridan. Wiridannya bukan nyebut nama Allah, tapi ngatain Nabi tiap hari. Muhammad gila, Muhammad sinting, Muhammad membawa ajaran sesat. Itu wiridannya tiap hari. Tapi Nabi kita tiap hari datangin Yahudi buta itu, bawain korma, bawain air zam-zam, bawain dirham. Itu Yahudi dipegang tangannya sama Nabi dengan penuh dengan kelembutan, disuapin kormanya sama Nabi karena matanya buta. Begitu dia kenyang dikasih minum air zam-zam sama Nabi. Begitu hausnya hilang dikasih duit sama Nabi. Itu orang Yahudi yang matanya buta mesen. Sahabatku, nanti kalau ketemu orang yang namanya Muhammad, minggir, jangan deketin dia. Ya Allah. Nanti kita jawab, no, tidak. Tiap hari didatangin lagi Nabi, didatangin lagi apa Nabi, didatangin lagi apa Nabi. Tiap hari pesannya sama. Sampai Nabi kita meninggal dunia, Nabi kita wafat. Begitu Nabi kita wafat, Abu Bakar As-Siddiq nanya sama Aisyah, Aisyah, apa perkara yang membuat Bapak ikutin dari Nabi Muhammad? Kata Aisyah, no, ada pengemis yang matanya buta. Nabi Muhammad tiap hari datang nemuin pengemis itu, dikasih korma, dikasih zam-zam, dikasih dirham. Abu Bakar kaget, jadi bukannya Yahudi? Iya Yahudi, tapi tiap hari dikasih sama Nabi. Dan dia kan yang ngatain Nabi dulu, ya emang dia. Tapi tiap hari disuapin sama Nabi. Akhirnya Abu Bakar bawa korma, bawa zam-zam, bawa dirham. Datang deketin Yahudi itu, dipegang tangannya Abu Bakar. Begitu mau disuapin ditolak. Yahudi ini nanya, siapa kamu? Abu Bakar jawab, saya orang yang biasa datang kemari. Yahudi buta ini ngomong, bukan, kamu bukan dia yang biasa datang kemari. Yang biasa datang kemari tubuhnya begitu harum, napasnya begitu harum, tangannya lembut, lebih lembut daripada sutra, tutur katanya begitu indah. Walaupun mataku buta, tapi aku gak bisa dibohongi, kamu bukan dia. Abu Bakar bercucuran air mata, dadanya bergemuruh, bergetar. Kemudian Abu Bakar berkata, saya memang bukan beliau. Beliau manusia yang paling mulia telah meninggalkan kami semuanya untuk selamanya. Yahudi itu nanya, emang siapa dia? Saya kagak kenal sama dia, padahal dia udah baik banget sama saya. Jawaban Abu Bakar, kamu pengen tahu siapa dia? Iya, siapa dia? Dialah Muhammad yang tiap hari kamu caci maki, tiap hari kamu hina, tiap hari kamu hujat, tapi tiap hari juga dia nyuapin kamu, ngasih kamu minum, dan juga memberikan kamu dirham. Bapak-bapak, orang Yahudi buta ini ngambil pasir, lalu dituangin di kepalanya, diuling-uling menangis meraung-raung. Apa kata Yahudi? Kalau saya tahu itu Muhammad, dari dulu saya sudah masuk Islam. Maka dia bersimpuh di kaki Abu Bakar, dan dia pun menyatakan diri untuk masuk dalam agama Islam. Masya Allah. Itu Nabi kita, Nabi yang sangat penyayang kepada siapa, Nabi yang begitu terhormat dan tinggi nilainya di hadapan Allah. Ya
dan Imam Ahmad bin Hanbal berbeda pendapat tentang malam apa yang paling mulia. Kita boleh buka dalam kitab Al-Baijuri halaman 118 bab sholat Jumat. Kata Imam Syafi'i, malam yang paling mulia malam Lailatul Qadar. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, malam yang paling mulia adalah malam Jumat, bukan malam Lailatul Qadar. Dua ulama besar ini berbeda pendapat. Tapi ketika ditanya lebih mulia mana malam kelahiran Nabi dengan malam Lailatul Qadar, lebih mulia mana malam kelahiran Nabi dengan malam Jumat, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal kompak jawabannya adalah malam kelahiran Nabi jauh lebih mulia daripada seluruh malam yang ada, termasuk Lailatul Qadar dan malam Jumat. Subhanallah. Apalagi yang mau kita lakukan? Ulama Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal sepakat bahwa kotoran Nabi itu suci, tidak najis. Masya Allah. Ada sahabat Nabi namanya Barkah Al-Habasyiyah, itu pernah minum air kencing Nabi. Namanya Barkah Al-Habasyiyah, air kencing Nabi pernah diminum. Nabi kita nanya, di mana air yang ada di sini? Maaf ya Rasul, saya minum. Kata Nabi, kamu tahu itu air apa? Itu air kencing saya, kata Nabi. Kata Barkah, alhamdulillah ada sesuatu bagian dari tubuhmu yang masuk ke dalam perut saya. Jawaban Nabi apa? Barkah, karena air kencing saya masuk ke dalam perutmu, seumur hidup kamu kagak bakalan menderita sakit. Subhanallah. Ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Zubair. Nabi kita kalau sakit itu hijamah, bukan diambil darah kotornya. Abdullah bin Zubair dipanggil, tolong buat ini darah saya, jangan sampai diinjak orang. Abdullah bin Zubair bawa itu darah Nabi. Ketika pengen dibuang, dia mikir, ini darah keluar dari tubuh manusia yang paling mulia, maka darah ini pun pasti darah yang termulia. Buat apa saya buang? Diminum sama Abdullah bin Zubair. Dia lapor sama Nabi, ya Rasul, sudah saya buang. Di mana kamu buang? Tempat yang paling aman, kagak bakalan diinjak sama orang. Kata Nabi, kamu minum? Betul ya Rasul, darahmu saya minum. Jawaban Nabi apa? Wahai Abdullah bin Zubair, karena darah saya bercampur dengan darahmu, maka haram kamu tersentuh api neraka. Subhanallah. Apalagi yang mau dilakukan dari Nabi kita? Terakhir, udah malam, udah 11:30. Kalau kita ngaku cinta Nabi, kagak ada cara lain kecuali kita memperbanyak baca sholawat. Nah, penting itu. Lihat dalam kitab Fathul Bari dikarang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Musibah, bencana, wabah, bala, penyakit, apapun yang ada di muka bumi ini, tidak ada hal yang lebih cepat untuk menghilangkannya kecuali umat Islam kompak memperbanyak baca sholawat. Musibah, bencana, wabah, penyakit termasuk COVID yang kita takutin, itu akan sulit diangkat sama Allah. Kalau kita pengen cepat diangkat sama Allah, satu-satunya jalan adalah umat Islam kompak memperbanyak baca sholawat kepada Nabi-Nya. Pasti akan diangkat sama Allah. Pakai masker penting, jaga jarak boleh, cuci tangan iya, tapi jangan lupa memperbanyak baca sholawat kepada Nabi adalah senjata paling ampuh untuk menghilangkan berbagai macam bencana yang Allah turunkan. Yang ngomong siapa? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Waktu Nabi kita Isra dan Mi'raj, ini penutup, cukup habis ini. Waktu Nabi kita Isra dan Mi'raj, Nabi kita ketemu satu malaikat. Malaikat ini unik, antik. Apa sebabnya? Karena kerjaannya itu. Malaikat kerjaannya itu. Didekati nama Nabi. Malaikat
Ada apa ya Rasul? Apa yang bisa kamu hitung? Malaikat ini menjawab, ya Rasul, semuanya bisa saya hitung. Saya bisa menghitung setiap tetesan air hujan yang jatuh ke muka bumi dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Saya bisa menghitung semua ciptaan Allah di darat dan lautan, terkecil sampai yang terbesar. Saya mampu menghitung setiap dedaunan dan ranting-ranting yang ada di muka bumi. Nabi kita kemudian berkata, Subhanallah, alangkah mulianya Allah yang menciptakan engkau begitu hebat malaikat. Lalu Nabi kita nanya, bapak-bapak, malaikat, ada apa ya Rasul? Ada apa tidak perkara yang tidak mampu kamu hitung? Malaikat ini menjawab, ada ya Rasul yang tidak bisa saya hitung. Nabi kita bertanya, apa itu malaikat yang tidak bisa kamu hitung? Malaikat ini menjawab, ya Rasul, yang tidak bisa saya hitung adalah pahala orang yang bersolawat kepadaku. Tidak bisa saya hitung ya Rasul. Tapi kita nanya, kenapa kamu tidak mampu menghitung pahala orang yang bersolawat kepada saya? Malaikat menjawab, ya Rasul, bagaimana saya menghitung jumlah pahalanya, sedangkan Allah saja bersolawat kepadamu. Malaikat bersolawat kepadamu. Kalau Allah dan malaikat saja bersolawat kepadamu, maka kira-kira apa pahalanya? Saya tidak tahu dan tidak bisa menghitungnya. Ya Allah, ya Rabbah, ya Allah. Makanya kita penting sekali sebelum tidur, sebelum kita tidur punya wudu, harus itu. Setiap kali kita mau tidur wudu dulu. Entah sebelum tidur baca sholawat paling ada 300 kali. 300 dikit mana? Dikit. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Jangan sholawat harian dibaca 300 lama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Putar tasbih 3 kali putar isi 100, 300. Insya Allah orang yang langgengin itu, yang mudawamahkan itu, sebelum tidur dia baca sholawat 300, sebelum dia mati dia akan dipertemukan dengan Rasulullah. Jelas? Nah, hikmah peringatan Maulid Nabi ada 3. Nomor 1, syukur jadi umat Nabi Muhammad. Nomor 2, bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad. Yang ketiga, mahabbah dan terus mencintai Nabi Muhammad. Jelas? Jelas? Nah, cukup sampai sini saja. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Kalau tutur kata saya kurang sopan, kurang enak, kurang berkenan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi mau'izah hasanah yang telah disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Budi Santoso SPD. Semoga apa yang beliau sampaikan menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kita beri sebentar sekitar 10 menit karena akan dibagikan hidangan untuk dibawa pulang. Baca sholawat. Salam
Ada yang belum dapat? Ya. Kalau ada piring yang masih penuh, diangkat aja Pak, dan Pak dibawa pulang. Oke, piring jangan. Hanya masjid. Ya, mari kita melangkah ke acara yang ke-9, yaitu kita sempurnakan acara ini dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh guru kita yang mulia Syekhuna wa Murabbiya Kiai Haji Hasan Basri Abu Bakar. Kepada beliau dipersilakan. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Bilahiyal karim wal karim ya arhamar rahimin wa ya rabbi sayyidina wa ya akramal akramin. Alhamdulillahil alamin. Alhamdulillahil alamin. Alhamdulillahi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسالك الجنه وما قرب اليها من قول وفعل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وفعل ونية واعتقاد. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم هب لنا في قلوبنا أبدا ما وهبته للأولين والآخرين من الهدى والتقى والعفاف والغنى والذرية الصالحة والعلوم النافعة والأعمال الخالصة المقبولة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم من أرادنا وكاننا والمسلمين بسوءهم فارد كيدهم في نحورهم واجعل تدبيرهم في تدميرهم يا عزيز يا قهار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. واعف عنا يا كريم يا ربنا يا رحيم. ارحمنا والمسلمين بجاه سيد المرسلين. اللهم ارزقنا من النفوس اوفارها ومن الانهار اصفاها ومن الاعمال ازكاها ومن الاخلاق اطيبها ومن الارزاق انزلها ومن العافيه اكملها ومن الدنيا خيرها ومن الاخره نعيمها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دعوة فيها سبحان الله وتحية فيها السلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, berakhir sudah acara kita pada malam hari ini. Atas nama pengacara dan seluruh panitia, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum